Hai, perkenalkan nama saya Susi Silitonga dengan NIM 289245013. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Manajemen SDM dengan Bapak dosen Dr. Insinyur Sugeng Prasetyo SH, SE, MM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menjadi teladan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi atau tim yang dipimpinnya. Menurut para ahli, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok atau untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat penting dalam organisasi, perusahaan, maupun kehidupan sehari-hari, karena dapat menentukan keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, mengapa kepemimpinan itu penting? Kepemimpinan sangat penting karena berperan dalam mengarahkan, mengordinasikan, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa kepemimpinan yang baik, suatu organisasi atau kelompok akan sulit berjalan secara efektif karena kurangnya arahan dan koordinasi. Beberapa alasan mengapa kepemimpinan penting, yaitu yang pertama, menentukan arah dan tujuan organisasi. Kedua, meningkatkan motivasi kerja. Ketiga, membantu pengambilan keputusan. Keempat, menciptakan kerjasama yang baik. Kelima, menyelesaikan konflik. Keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara atau pola perilaku yang digunakan seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan mengelola bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan karakter, situasi, dan kebutuhan organisasi, yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter. Kedua, kepemimpinan demokratis. Ketiga, kepemimpinan bebas. Keempat, kepemimpinan transformasional. Kelima, kepemimpinan transaksional. Selanjutnya, perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, kepemimpinan itu menetapkan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Suatu kepemimpinan harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen yaitu pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumbernya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, tantangan kepemimpinan di era modern. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat membuat kepemimpinan saat ini menghadapi berbagai tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan inovasi agar organisasi tetap berkembang. Yang pertama, pengembangan teknologi yang cepat. Adanya ter adanya terhadap teknologi baru, pemanfaatan AI dan digitalisasi, pengelolaan data yang semakin kompleks. Kedua, globalisasi dan persaingan yang ketat. Persaingan pasar yang semakin luas, tuntutan peningkatan kualitas produk dan layanan, kemampuan bersaing di tingkat global. Ketiga, perubahan lingkungan kerja. Munculnya sistem kerja hibrid dan remote. Kebutuhan komunikasi yang efektif.
menjaga produktivitas tim dan dari berbagai lokasi. Keempat, pengelolaan SDM yang beragam. Perbedaan usia, budaya, dan karakter, membangun kerjasama dalam tim, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kelima, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, menghadapi perubahan yang dinamis, menganalisis informasi secara cepat, meminimalkan risiko kesalahan keputusan. Keenam, meningkatkan inovasi dan kreativitas, mendorong munculnya ide-ide baru, mengembangkan budaya inovatif, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Ketujuh, menjaga etika dan integritas, bertindak jujur dan transparan, menjadi teladan bagi anggota organisasi, menjadi kepercayaan stakeholder. Kedelapan, mengelola kritis dan ketidakpastian. Menghadapi perubahan teknologi dan sosial, menyusun strategi penanganan krisis, menjaga stabilitas organisasi dalam situasi sulit. Selanjutnya ada kepemimpinan di era digital. Kepemimpinan di era digital adalah kemampuan seorang pemimpin dalam memanfaatkan teknologi untuk mengelola organisasi, mengambil keputusan, dan meningkatkan kinerja tim. Seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan kemampuan teknologi yang cepat, serta mendorong inovasi dalam organisasi. Selain itu, pemimpin juga perlu menjaga komunikasi yang efektif, mengelola tim secara fleksibel, dan memastikan keamanan informasi organisasi dengan memanfaatkan teknologi sangat cepat. Organisasi dapat bekerja lebih efisien dan mampu bersaing di era digital. Tantangan kepemimpinan di masa kini, yaitu beberapa tantangan yang dihadapi pemimpin saat ini antara lain yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kedua, persaingan bisnis global, ketiga, perubahan perilaku konsumen, keempat, meningkatkan tuntunan inovasi, kelima, keberagaman budaya dalam organisasi, keenam, pengelolaan generasi kerja yang berbeda, ketujuh, krisis ekonomi dan ketidakpastian pasar, kedelapan, menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan itu yang pertama, memiliki visi yang jelas, kedua, bertanggung jawab, ketiga, jujur dan berintegritas, keempat, mampu berkomunikasi dengan baik, kelima, percaya diri, keenam, memotivasi orang lain, ketujuh, adil dan objektif, kedelapan, mampu mengambil keputusan, kesembilan, disiplin, kesepuluh, mampu bekerja sama, kesebelas, tegas dalam bertindak, 12, memiliki kemampuan problem solving, ke-13, adaptif terhadap perubahan, ke-14, berjiwa pemimpin dan menjadi teladan, ke-15, mampu mengelola konflik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Seorang pemimpin sebaliknya menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan organisasi. Kedua, menjadi teladan bagi anggota. Ketiga, menghargai setiap individu. Keempat, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Kelima, mengutamakan komunikasi yang baik. Keenam, bersikap adil. Ketujuh, konsisten dalam bertindak. Kedelapan, mendorong inovasi. Kesembilan, mengembangkan kemampuan anggota. Kesepuluh, menjaga etika dan profesionalisme. Dampak kepemimpinan yang efektif yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Kepemimpinan yang efektif mampu mendorong anggota untuk bekerja lebih baik, lebih terarah, dan lebih produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kedua, mempermudah pencapaian tujuan organisasi.
Pemimpin yang baik dapat memberikan arahan yang jelas sehingga seluruh anggota memahami tujuan organisasi dan bekerja sama untuk mencapainya. Ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Pemimpin yang mampu memberikan dukungan dan penghargaan akan meningkatkan motivasi anggota sehingga mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kepemimpinan yang efektif membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, dan saling menghargai antara anggota organisasi. Kelima, meningkatkan kerjasama dan kekompakan tim. Pemimpin berperan dalam membangun hubungan yang baik antara anggota sehingga tercipta kerjasama yang solid dan efektif. Keenam, mengurangi konflik dalam organisasi. Dengan komunikasi yang baik dan sikap yang adil, pemimpin sangat mencegah serta menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan kerja. Ketujuh, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Pemimpin yang menjadi teladan akan mendorong anggota untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan yang berlaku. Kedelapan, mendorong inovasi dan kreativitas. Pemimpin yang terbuka terhadap ide dan masukan dapat mendorong anggota untuk berpikir kreatif dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Kesembilan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang efektif membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan pertimbangan yang matang. Kesepuluh, membangun kepercayaan dan loyalitas anggota. Pemimpin yang jujur, konsisten, dan bertanggung jawab akan mendapatkan kepercayaan dari anggota sehingga meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. 11. Meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya arahan yang jelas dan kerjasama yang baik, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. 12. Membantu organisasi menghadapi perubahan dan tantangan. Pemimpin yang efektif mampu mengarahkan organisasi untuk mengadaptasi dengan perubahan lingkungan serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul. 13. Meningkatkan kepuasan anggota atau karyawan. Anggota yang merasa dihargai dan didukung oleh pemimpinnya cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. 14. Menciptakan budaya kerja yang sehat. Kepemimpinan yang baik membantu membangun budaya kerja yang positif, profesional, dan berorientasi pada kepercayaan tujuan bersama. 15. Mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Melalui pengelolaan yang baik dan pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif dapat membantu organisasi berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Menerapkan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi. Kedua, fungsi pengorganisasian atau organizer. Membagi pekerjaan sesuai kemampuan anggota. Ketiga, fungsi pengarahan atau directing. Memberikan arahan agar seluruh anggota bekerja sesuai tujuan. Keempat, fungsi motivasi atau motivating. Memberikan semangat sehingga anggota memiliki keinginan untuk bekerja secara maksimal. Kelima, fungsi pengawasan atau controlling. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta mengevaluasi hasilnya. Keenam, fungsi pengambilan keputusan. Menentukan keputusan yang terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Ketujuh, fungsi evaluasi. Menilai keberhasilan maupun kekurangan organisasi sebagai dasar perbaikan. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam menghadapi perubahan. Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemimpin memiliki peran penting dalam membantu organisasi
beradaptasi. Peran tersebut meliputi yaitu yang pertama, menjelaskan alasan perubahan, kedua, mengurangi penolakan dari anggota, ketiga, memberikan pelatihan, keempat, mengembangkan budaya inovasi, kelima, menyusun strategi baru, keenam, memanfaatkan teknologi, ketujuh, menjaga motivasi selama proses perubahan. Selanjutnya, contoh penerapan kepemimpinan, contoh pada PT Astra Internasional Tbk. Manajemen PT Astra Internasional Tbk menerapkan kepemimpinan yang berorientasi pada kualitas, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Para pemimpin di perusahaan tidak hanya menetapkan target kerja, tetapi juga memberikan pelatihan, melakukan evaluasi berkala, serta mendorong budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ketika perusahaan menghadapi perubahan teknologi di industri otomotif, pemimpinan Astra mengarahkan transformasi digital dengan meningkatkan kompetensi karyawan, memanfaatkan sistem informasi dan profesional, dan memperkuat kolaborasi antar unit bisnis. Pendekatan ini membantu perusahaan tetap kompetitif dan mampu mengadaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya, kesimpulan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar dapat mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, membangun kerjasama tim, serta membantu organisasi menghadapi berbagai tantangan. Di era modern dan digital, seorang pemimpin dituntut untuk adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi. Dengan kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat berkembang mencapai tujuan dan tetap mampu bersaing tengah perubahan yang terus terjadi. Oke, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan